Kalau kita perhatikan dari cerita Pak Samsuri, Aep lah otak pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kalaupun Aep adalah otak pelaku utamanya, lantas kenapa seorang Ibtu Rudiana harus melindunginya? Ada motif apa kasus ini dijadikan sebagai sandiwara? Seolah-olah pihak penegak hukum di bangsa ini tidak mampu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dengan demikian, saya ingin mengajak Mirsa, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan video berikut ini. Ini Eko sama Hadi datang. Datang ke sini. Ang, saya ada perlu apa? Saya pengen grebek orang, grebek tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa di situ? Ya. Permasalahannya seringkali dia bawa cewek. Makanya saya sering-sering nongkrong di situ itu, karena sering pengen mantau dia gerak-geriknya. Di situ. Ya Itu udah. keterangan dari Eko dan juga Eko Hadi. sama Hadi itu dua orang. Ya, yang saat ini ditetapkan sebagai terpidana. Ya. Ya. Kita lapor ke Pak RT, tanggung jawab saya. Oke. Sayanya. Barulah, oh ya udah siap, kamu berangkat. Yuk, bareng ke rumah Pak RW, Pak RT. itu. Rumah Pak RT dekat sini, Pak Samsuri? Di sebelahan. Sebelah mana itu? Nih, Rumah RT jaraknya berapa jauh? 20 meter. 20 Nah, ini meter. kan rumah anaknya Pak RT. Yang ini? Kosong. Nah, seringkali anak-anak muda yang sekarang terpidana sering ini nginep di sini. Mereka tuh pekerjaannya apa sih Pak? Yang Bangunan, kuli bangunan. kuli bangunan. Ya, Dan istirahatnya di sini. Ya bukan istirahat, kalau malam minggu kumpul-kumpul. Nih di sini iya, nih, iya, oh. iya. Kan ini kosong. Pak Samsuri kenal langsung ya Sudirman dan pelaku-pelaku lainnya ini. Kenal. Oke, berarti Pak yang kuli bangunan ini siapa aja Pak? Jaya, Jaya, oke. Eko, Hadi. Nah, setahu saya itu enggak. Itu yang Bapak tahu langsung Iya. ya. Dan yang Bapak tahu kalau yang bukan kuli bangunan ini hanya Sudirman saja. Sudirman. Oke. Ini berapa jauh Pak untuk ke bengkel AF itu sendiri? Ya ada ya, sekitaran kalau dari sana itu sekitaran 200 meter. Kalau lewat sini, kalau lewat sana beda lagi yang tadi saya ngomong itu. Sebelah mana Pak Samsuri? Ini sebelah Tempat kiri. kerja AF itu ya? Tempat kerja pencucian mobil. Oh, kiri ini. Iya ini. Kalau kita ke arah sana depannya itu langsung jelas. Ini dari dulu seperti ini Pak? Pemiliknya sama atau mungkin fungsinya sama di sini? Kalau dari dulu emang bangunannya kayak gini. Dari dulu kayak gini. Iya, Tempat bengkel dulu AF. Setelah dari rumah Pak RT, apa yang terjadi di sini Pak Samsuri? Setelah datang dari di sini, pertama saya sopan enak, Assalamualaikum. Oke. Ketok-ketok ya, pelan ya, mas. Terus pengetukan agak kasar, baru dia buka perlahan-lahan itu juga. Ya semuanya dibuka. Tepat di pintu ini ya? Ya berarti. Ini perlahan ya sebelah sini ya. Ya. Nah si anak muda langsung ada yang kesana, kan di beda itu. Ternyata ada perempuan Kemudian dua disebutkan di sebelumnya. kamar mandi ngumpet. Di situ juga bukan AF aja, ada temennya. Kenal Pak Samsuri dengan Enggak, temannya? enggak kenal. Bukan orang sini berarti? Nggak tahu itunya. Pokoknya Oke. itu temennya AF. Terjadilah sedikit keributan. Bukannya AF dipukulin apa, bukannya. Setelah penggerebekan, selang 3-4 harinya itu ada kejadian. Vina dan juga Eki. Vina dan Egy itu 3-4 harinya itu mereka ditangkap. Anda melihat ada keterkaitankah dengan peristiwa sebelumnya penggerebekan itu sendiri? Nah sempat waktu itu saya melihat di YouTube itu pengakuan AF, Pak saya tahu itu pelakunya ada di depan lagi nongkrong, salah satunya pakai handyplas. Betul. Nah saya ulangi sekali lagi, yang pakai handyplas emang bener ada, sering, karena saya udah tahu orangnya. Ibaratnya Hadi itu kalau ada jerawat ini pakai handyplas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita mendengarkan cerita atau kesaksian dari Pak Samsuri. Apakah dari cerita Pak Samsuri ini patut diduga bahwa Aep adalah otak pelaku pembunuhan dari Vina dan Eki?
Apakah ada hubungannya tentang cewek yang dibawa oleh Aib ke dalam gudang cuci mobil itu? Jikalau benar bahwa Aib adalah otak pelaku utamanya, yang menjadi pertanyaan saya, lantas kenapa si Ibtu Rudiana melindungi si Aib? Karena sampai hari ini kita ketahui bersama bahwa yang mengetahui di mana keberadaan dari si Aib ini adalah Fitra yang adalah lawyer dari Ibtu Rudiana dan Ibtu Rudiana itu sendiri. Sehingga ketika adanya sayembara dari Nikita Mirzani sebesar 500 juta itu, patut diduga bahwa itu semua hanyalah sandiwara semata. Itu semua hanyalah settingan semata. Settingan di mana kala itu ketika pengakuan dari Dede yang adalah saksi bercerita kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa semua keterangan yang dia sampaikan kepada pihak kepolisian di Cirebon itu adalah kesaksian palsu. Karena kesaksian itu sudah diatur oleh Aib dan juga Ibtu Rudiana itu sendiri. Tetapi apa yang dikatakan oleh si Dede ini tidak diakui oleh Ibtu Rudiana maupun si Aib. Inilah sandiwara dalam kasus penegakan hukum di bangsa ini, khususnya tentang persoalan Vina dan Eki. Ada dugaan bahwa si Eki itu masih hidup. Benarkah demikian? Lantas, apa gunanya ketika aparat kepolisian di Cirebon ataupun Polda Jabar mereka membuat sandiwara dalam kasus pembunuhan Vina ini? Apa motif utamanya? Jikalau benar bahwa Eki itu sudah meninggal, otomatis sebagai seorang ayah, apalagi dia adalah seorang anggota aktif, tentunya dia akan mengungkap kasus ini, apalagi darah dagingnya menjadi korban. Tetapi cerita ini agak aneh ketika seorang Ibtu Rudiana melindungi si Aib ini. Cerita-cerita seperti ini seolah mempertontonkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa kualitas dari penegakan hukum di bangsa ini ternyata bisa dijadikan sebagai bahan sandiwara, sebagai bahan dramatisasi. Sehingga kita rakyat Indonesia seolah-olah tidak punya kemampuan, seolah-olah tidak punya kapabilitas untuk melihat kasus ini lebih dalam. Ataukah ini menjadi titik terang bahwa memang beginilah kualitas kinerja dari penegakan hukum di bangsa kita? Berikut ini saya akan menyajikan satu cuplikan video, dan cuplikan video ini cukup panjang, kurang lebih 10 menit. Ini adalah cerita dari Mbak Widya, pemilik akun dagelan politik, tentang siapa itu Ibtu Rudiana yang sesungguhnya. Siapa itu si Dede? Siapa itu si Aib? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Godoklah, termasuk yang namanya Dede. Ya, makanya saya bilang, ya, jangan sampai itu ya calon gubernur itu masuk perangkap. Satu, ya kenapa? Ya, Dede ini akan menjebak nantinya. Jangan alasan ini tiba-tiba muncul Dede. Ya, dari mana awal pintu masuknya muncul Dede? Muncul Dede itu informasi dari siapa saksinya selain Akbar, selain Saka, ya, selain Saka, selain Liga Akbar, ya kan? Tiba-tiba muncullah Dede. Ya, yang namanya tempat-tempat pelarian termasuk ke Pak RT itu nggak bisa. Masuklah ke rumahnya saksi-saksi yang lain, nemulah Dede. Ya. Dia berani bersaksi dan ini dan itu, ya kan, bahkan dia mau menggantikan yang 7. Muncullah akhirnya si Tuan Takur, ya kan. Si Tuan Takur jadi muncul kembali kakaknya Pina, ya kan. Ya toh?
Nah, Dede datang sendiri. Nah, makanya saya bilang Dede itu masuk dari mana pintunya? Apakah dia diundang? Apa dikasih tahu sama siapa? Apa disuruh siapa? Perlu dipertanyakan. Ya, itu si Dede. Dede ini muncul dari mana? Masuk pintu mana ini tadinya ke rumah orang itu? Ya kan? Betul nggak? Ya. Lah tahu, kita tahu Deddy Mulyadi itu orang baik. Tahu lah sekarang dia orang baik. Itu banyak yang tidak disukai sama lawannya. Ya, lawannya mau menjarain dia. Setelah dia didatangi Dede, apes dia. Kenapa? Lah itu salah satunya dilaporkan ke yang namanya Polda Metro Jaya. Karena dia pencemaran nama baik secara publik. Itu nama baik gitu loh. Ya. Lah ini memang harus cerita kemana-mana, bro. Ya, cerita kemana-mana dari sandiwaranya Tuan Takur ini, ya. Bukan fitnah itu, bro. Ya, fitnah sama yang namanya kita menguak sejarah dari awalnya ini, ya. Kita harus menguak pertama kakaknya Pina. Komunikasinya. Ya, komunikasinya kakaknya Pina sama siapa? Ya, nggak mungkin dia nggak punya yang namanya handphone, cuman Pina doang. Nggak mungkin. Kedua, komunikasi kakaknya Pina dengan Pinanya, dengan Ekinya, dengan bapaknya Eki, itu yang tahu. Ya kan? Komunikasi Eki dengan bapaknya seperti apa, itu cyber kita harus bertindak. Nah, kedua, ya, yang namanya tadi, ya setelah habis nonton tadi. Nah, setelah habis nonton tadi, cara dia komunikasinya sama kakaknya Pina seperti apa? Itu harus ditanyakan. Lacak semuanya. Ya, dilacak. Saya bukan mencari gip di sini, ya. Jangan kasih gip. Ya, saya mencari keadilan. Orang-orang yang tidak bersalah disiksa, disuruh minum air kencing, dijadikan tersangka pembunuhan. Seandainya itu keluarga kamu, bagaimana? Berpikirnya di situ, saya mencari keadilan. Ya, menyuarakan keadilan ini. Ya, jangan sampai kita ini dibodohi terus. Ya, 2 periode loh Bapak Jokowi, masa terbekukan gitulah. Ya, musyawarahlah dengan rakyat seperti apa. Keluhan rakyat itu ditolong didengar. Ya, nah itu satu tema tadi ada 3 inti. Komunikasi kakaknya Pina ke Ruhidiana itu seperti apa, melalui apa, ya kan? Itu satu. Kalau memang dia punya handphone, lacak handphonenya ada. Ya, kemudian komunikasi dengan yang namanya Eki nggak mungkin, ya dia tahu. Nah, kemudian ada dia bilang laporan ternyata orang yang memberikan kabar itu adalah pelaku. Dari mana dia tahu kalau itu pelaku, ya kan? Belum diinterogasi apa-apa dia udah menyatakan itu pelaku, ya kan? Itu kedua. Nah, perlu dipertanyakan, bro. Komunikasi kakaknya Pina ke yang namanya Pak Rudiana itu perlu iniin. Komunikasi Pak Rudiana ke anaknya Eki itu perlu dilacak. Apakah mungkin kakaknya Pina nggak punya handphone 2016 lalu? Bisa jadi dia komunikasi dengan yang namanya Eki. Itu. Ada 3 inti loh dalam hal itu, ya. Nah, jadi kita harus godok-godok. Ya kenapa? Ya, yang lebih hebat lagi makanya saya bilang, ya kan. Dulu saya bilang, Mel, Aep, Linda, tangkap dulu. Lalu kesurupan periode kedua. Setelah kita teriakkan tangkap Aep, tangkap Mel, tangkap Linda. 3 itu. Saya bukan fitnah itu. Ya, tangkap itu 3 orang itu. Mulai deh berhamburan, ya kan? Mulai deh berhamburan dia. Yang tadinya bebas, ya, siaran langsung terus yang namanya di TikTok. Cari gip kata kamu itu, ya kan? Menghilang dia. Nah, kita bukan cari gip di sini, kita mencari keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Ingat, saya bukan cari gip di sini.
Saya cari keadilan untuk orang-orang yang tidak bersalah. Cari yang namanya penegak hukum yang benar-benar membentuk keadilan. Kalau punya rasa manusiawi di sini, ya di sini khususnya, ya kan. Nah, orang yang kata kamu terjun ke lapangan aja, terjun ya ke lapangan ya. Ada yang bilang turun tangan, ya kan, turunin. Tuh, itu yang lebih lucu ya. Keluar kau ya. Ini udah keluar. Buat apa Bapak Presiden membuat yang namanya BTS untuk digital canggih kita? Seharusnya kita punya digital canggih ya, khususnya untuk para penyidik. Komunikasi kakaknya Pina dengan Tuan Takur sama kru-krunya harus dilacak. Tuh ya. Itu harus dilacak. Paham kamu? Ya. BTS kita banyak untuk kita berperan di digital. Kata Bapak Jokowi, kamu jangan sampai ketinggalan. Kamu kerjanya cuma nyinyir aja, orang udah berperan di digital yang lain, kamu masih nyinyir aja di situ, ya kan? Kau orang lain udah pindah ke planet sono, kamu masih demo aja di situ. Itu kata Bapak Jokowi. Jadi ingat, kita harus punya semangat dari Bapak Jokowi juga kata-katanya. Jangan sampai ketinggalan dalam digital kita ini. Ya kan? Betul nggak? Catat itu bro. Lah harus koar-koar, digital diciptakan untuk koar-koar. Ya, gitu. Apalagi? Jangan mending-mendingin. Kan sia-sia kita bayar pajak. Sekali-kali boleh dong nggak bayar pajak ya, biar nggak bisa bangun apa-apa, biar nggak bisa bayar hutang ke luar negeri, ya enggak? Mantap. Jangan lupa kok ya, Mayan toh ya. Ya itu lagi cek kodamnya Tuan Takur itu, ada Linda di sana, cek kodamnya. Jangan lupa. Ya, presiden kita mendirikan BTS ini di mana-mana, ada 4G, ada 5G. Ya rugi kalau kita nggak gunakan, itu duit kita, bro. Ya, supaya kita tidak dikatakan sama pemimpin kita dulu, jangan sampai kamu ketinggalan zaman, ketinggalan digital. Itu. Ya, jangan lupa itu. Ya, iya. Cuek aja ya. Begitu bro ya, jangan lupa tadi ada 3 ya, satu tema ada 3 inti ya. Jangan lupa komunikasi yang namanya kakaknya Pina dengan Rudiana seperti apa, Tuan Takur. Oh nganjak bibi. tinggal numes be, tenang. Nah itu bro ya. Jadi ingat, satu tema tadi ada 3 inti ya. 3 inti. 1, komunikasinya. Ya, cari. Ya. Kedua, ya itu komunikasi yang namanya Eki sama siapa saja. Nah, karena apa? Widi dan Mega itu punya ponsel. Nggak mungkin kakaknya Pina nggak punya ponsel. Ya. Nah, kalau yang mengangkat kejujuran seperti Mega, seperti Widi, itu ya, ponselnya berani mereka diperiksa ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya iya. Nah, inti pagi ini kita temanya udah tadi ya, 1 tema 3 inti. Periksa ponselnya kakaknya Pina. Kakaknya Pina dengan yang namanya Rudiana seperti apa. Tuan Takur tadi percakapannya Eki ke bapaknya seperti apa. Bisa jadi kakak Pina komunikasi dengan Eki. Oke guys, dari penjelasan Mbak Vidya, pemilik akun Dagelan Politik ini, ada hal penting yang mau saya tanggapi. Apakah benar bahwa si Dede ini memang diskenariokan untuk membohongi Kang Deddy Mulyadi? Jikalau benar bahwa kesaksian yang disampaikan oleh Dede kepada Kang Deddy Mulyadi ini adalah dalam upaya skenario
untuk menjegal Kang Deddy Mulyadi atau untuk menjebak Kang Deddy Mulyadi, tentu kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ada unsur politiknya. Kita ketahui bersama-sama bahwa seorang Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok public figure, sosok politikus yang lebih mengutamakan rasa kemanusiaan dalam berbagai kegiatannya. Dan itu dia lakukan baik itu kepada masyarakat Jabar maupun kepada orang-orang di luar dari masyarakat Jabar. Kita yang selama ini mengikuti channel YouTube dari Kang Deddy Mulyadi pastinya sangat paham, sangat mengetahui siapa itu Kang Deddy Mulyadi. Banyak hal yang telah dia lakukan untuk menolong orang-orang kecil, untuk menolong orang-orang yang tertindas, untuk menolong orang-orang yang tak berdaya. Dan dalam kali ini, kita dipertontonkan bahwa dalam kasus pembunuhan Vina, seorang Kang Deddy Mulyadi hadir untuk menelusuri, untuk ikut membantu tentang motif dari kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kang Deddy Mulyadi pernah mengatakan bahwa hadirnya beliau untuk ikut mengungkap cerita-cerita ataupun skenario-skenario dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini atas rasa kemanusiaan, untuk membantu mereka yang tidak bersalah. Kalaupun mereka yang di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah tidak apa-apa, tetapi setidaknya Kang Deddy Mulyadi perlu mengetahui, benarkah bahwa 7 terpidana yang saat ini masih di balik jeruji besi itu adalah mereka pelaku utamanya? Ataukah ini semua hanyalah skenario belaka? Pada poin yang kedua, jikalau benar bahwa kesaksian dari si Dede adalah kesaksian yang sudah diskenariokan, maka dapat dipastikan mungkin ini adalah upaya penjegalan dari orang-orang ataupun dari oknum-oknum kepada Kang Deddy Mulyadi. Karena kita ketahui bersama-sama, Kang Deddy Mulyadi ini akan maju sebagai calon gubernur di Jabar. Memang Kang Deddy Mulyadi adalah orang baik. Kang Deddy Mulyadi adalah jiwa yang selalu menolong orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas. Dan itu dapat kita buktikan dengan menyaksikan berbagai macam cuplikan video di channel YouTube Kang Deddy Mulyadi itu. Tetapi apapun itu, saya ikut prihatin kalau memang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ada unsur politik di dalamnya. Terus terang, kita rakyat Indonesia, khususnya para netizen yang selama ini terus memantau, terus mengikuti perkembangan-perkembangan ataupun cerita-cerita dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, seolah-olah kita menonton sebuah drama. Seolah-olah kita menonton sebuah sandiwara. Sehingga terus terang, sampai detik ini pun, kita belum mengetahui di mana kebenarannya, di mana titik terangnya. Tetapi dengan cara-cara seperti ini kita jadinya paham. Ternyata sebuah kasus dapat direkayasa. Sebuah kasus dapat dimanipulasi. Dan hal-hal seperti ini sebenarnya yang kita perjuangkan. Kita berjuang demi mengungkap sebuah kebenaran. Demi menegakkan yang namanya keadilan. Agar keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tidak ada lagi istilah bahwa hukum itu tumpul kepada mereka yang punya kuasa dan mereka punya jabatan, lalu tajam kepada kita yang rakyat jelata. Saya secara pribadi merasa berbangga ketika seorang Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan itu dibebaskan melalui pemutusan dari Hakim Tunggal Eman Sulaiman pada tanggal 8 Juli 2024 yang lalu. Tetapi saya berharap agar keadilan itu tidak hanya dirasakan oleh seorang Peggy Setiawan, tetapi perjuangan itu terus kita lakukan agar 7 terpidana itu bisa kita ketahui bersama-sama. Benarkah
bahwa mereka adalah otak pelaku dalam pembunuhan Vina dan Eki? Ataukah mereka sama halnya dengan Peggy Setiawan dalam tanda kutip adalah salah tangkap? Semoga saja besok lusa kita mendapatkan sebuah informasi yang terang benderang demi mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Rasa-rasanya kita netizen Indonesia, para pemirsa sekalian, mungkin sudah bosan, mungkin sudah jenuh ketika setiap hari saya secara pribadi terus menyuarakan tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tetapi jujur, saya berusaha untuk terus menyuarakan kasus ini agar kebenaran itu bisa terungkap. Karena terus terang, kita tidak bisa berharap hanya seorang Kang Deddy Mulyadi yang berjuang, ataupun hanya seorang Tony RM yang berjuang, ataupun hanya seorang Mbak Widya yang bersuara. Tetapi kita rakyat kecil, kita rakyat Indonesia harus bahu-membahu. Kita harus kompak, harus bergandeng tangan untuk menyuarakan, untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran demi menegakkan keadilan di bangsa ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan dari lubuk hati yang paling dalam saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.